Apakah tekanan darah Anda selalu tinggi walaupun sudah minum obat dan jaga makan? Atau mungkin Anda sudah bertahun-tahun minum obat, terus bosen, tapi kalau di-stop kok tekanan darahnya tinggi lagi? Bisa jadi selama ini Anda hanya mengatasi gejalanya, yaitu tekanan darah tinggi, bukan akar masalahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Dr. Ruli. Dalam video ini kita akan membahas pemeriksaan penting apa saja yang bisa mengungkap penyebab utama hipertensi Anda atau akar masalahnya. Selama ini banyak orang hanya mengatasi tekanan darahnya, yaitu berupa akibat, tapi tidak mengatasi sebabnya. Akhirnya tekanan darahnya bisa dikontrol dengan obat, tapi begitu stop minum obat, tekanan darah akan tinggi lagi. Jadi tonton sampai tuntas. Kalau Anda penderita hipertensi yang nggak sembuh-sembuh, atau Anda lansia atau dewasa yang tekanan darahnya kadang tinggi, kadang rendah, ya, kadang bagus, kadang berbahaya, dan Anda yang mungkin sudah bertahun-tahun pengen lepas obat tapi takut karena tensinya nanti bisa naik. Caranya gimana? Harus tahu sebabnya. Nah, kita akan bahas di video ini. Kalau udah siap, ayo kita mulai. Nah, kenapa hipertensi tidak boleh diabaikan? Karena hipertensi terbukti sebagai pembunuh yang senyap atau silent killer. Kenapa? Karena gejalanya tidak terasa, tekanan darah naik, nggak ada pusing, nggak ada pegal, nggak ada apa, tiba-tiba terjadi komplikasi. Ya, komplikasinya bisa stroke, serangan jantung, dan gagal ginjal, dan seterusnya. Banyak sekali. Kenapa? Bayangkan Anda di rumah punya pompa air, punya selang, punya keran, punya tekanan di air yang tinggi, tekanan air di rumah tinggi, itu bisa lama-lama selangnya nggak kuat, lama-lama kerannya nggak kuat, ada yang bocor, ada yang jebol, dan sebagainya. Kadang-kadang merusak selangnya hingga terjadi penyumbatan. Sama di pembuluh darah juga seperti itu. Tekanan darah yang tinggi terus-menerus bahkan bertahun-tahun bisa menyebabkan pembuluh darahnya bocor, atau ada yang jebol, atau ada penyumbatan. Nah, selama ini banyak orang mengatasi itu karena takut ada komplikasi, akhirnya tekanan darahnya diturunkan. Tapi yang jadi masalah, banyak orang akhirnya bosan minum obat bertahun-tahun untuk mencegah tadi komplikasi. Akhirnya stop minum obat, tapi tekanan darahnya masih tinggi. Akhirnya terjadi komplikasi tadi, stroke, serangan jantung, dan seterusnya. Jadi apa yang harus diselesaikan adalah untuk sementara kalau belum ketemu penyebabnya, kita minum obat dulu. Tapi begitu sudah tahu penyebabnya, sudah tahu akar masalahnya, dan kita atasi, maka tekanan darahnya bisa turun dan kita tidak perlu lagi minum obat. Pengen seperti itu? Pasti pengen. Nah, kita harus tahu dulu akar masalah hipertensi apa. Nah, hipertensi itu sekarang dibagi dua. Hipertensi esensial atau sekitar 90% kasus itu dianggap tidak punya penyebab yang spesifik, yang dipengaruhi oleh gaya hidup, kalau misalkan kurang tidur, banyak stres, makan nggak sehat, kurang olahraga, dan faktor keturunan atau faktor genetik. Tapi akhir-akhir ini ditemukan kayaknya ada korelasi antara hipertensi esensial atau yang tidak diketahui sebabnya dengan resistensi insulin dan sindrom metabolik. Makanya kalau sindrom metaboliknya bagus, ya, atau resistensi insulinnya berkurang, itu akan terlihat tekanan darahnya juga perbaikan. Jadi orang yang memperbaiki resistensi insulinnya, memperbaiki metabolismenya, itu tekanan darahnya bisa baik tanpa harus minum obat. Nah, tapi ada 10% kasus yang ada penyebabnya atau penyebab organnya, misalkan gangguan ginjal atau hormon atau gangguan jantung juga, ya, atau karena penggunaan obat-obat tertentu. Nah, ini 10% dari masalah. Jadi kalau dari data ini kita bisa bayangkan yang harus kita selesaikan adalah resistensi insulin atau metabolismenya. Jadi kita cek dulu metabolismenya, resistensi insulinnya. Kalau aman, tidak ada, maka kita baru cek yang lainnya, yaitu penyebab yang tidak pernah dicek misalkan di dokter atau di klinik pada umumnya. Kenapa? Karena biasanya tidak punya waktu dan menganggap semua hipertensi itu adalah hipertensi yang tidak bisa disembuhkan atau hipertensi esensial. Padahal tadi kita sudah buktikan bahwa hipertensi esensial itu bisa normal lagi tanpa harus minum obat. Nah, kalau hipertensi sekunder atau hipertensi karena gangguan ginjal atau karena hormon, begitu kita perbaiki ginjalnya, kita perbaiki masalah hormonnya, itu hipertensinya juga akan perbaikan dan tidak perlu lagi minum obat. Nah, banyak masalah
yang tersembunyi yang tidak terlihat kalau tidak diperiksa. Contohnya misalkan resistensi insulin, stres yang kronis, atau gangguan tidur. Banyak orang yang stres atau resistensi insulin merasa tidak ada masalah karena tidak ada gejala yang terlihat jelas dan baru kelihatan ketika diperiksa, misalkan periksa darah dan lain-lain. Begitu juga pola makan buruk, kemudian racun dari lingkungan, polusi, dan segala macam. Tapi itu hal-hal yang sebenarnya masih bisa kita tanggulangi. Jadi kalau kita perbaiki akar masalahnya, kita periksa dengan benar, ya itu biasanya tidak perlu lagi minum obat. Apa yang perlu diperiksa? Seperti biasa, tekanan darah rutin, pemeriksaan tekanan darah Anda sebaiknya mulai punya alat pemeriksaan tekanan darah di rumah. Gunanya untuk apa? Membandingkan dengan yang di rumah sakit atau di klinik. Karena seringkali orang yang periksa di klinik atau di dokter itu lebih tinggi daripada waktu periksa di rumah. Kenapa? Karena kalau di rumah situasinya lebih santai, lebih rileks. Kalau di klinik itu mungkin lebih tegang, ada ekspektasi, takut ketemu dokter, dan lain-lain. Nah, perbedaan itu kita bisa bandingkan mana yang bisa lebih dipercaya, gitu. Dan pemeriksaan lemak, lipid lengkap, misalkan LDL, HDL, kemudian trigliserid, untuk apa? Untuk melihat tanda-tanda ada nggak sindrom metabolik atau resistensi insulin. Yang ketiga, pemeriksaan gula darah dan HbA1c. Screening untuk mendeteksi resistensi insulin dan diabetes, termasuk juga dalam kumpulan sindrom metabolik. Nah, yang keempat baru kita ngomongin fungsi ginjal dan hati. Jadi kalau misalkan ginjalnya ada masalah, misalkan kreatinin atau EGFR, gangguan elektrolit atau enzim livernya naik, nah itu juga bisa menyebabkan yang tadi kita sebutkan yaitu hipertensi. Bisa hipertensinya karena resistensi insulinnya, ya, atau karena metabolic syndrome-nya, atau yang sekunder karena memang ginjalnya ada masalah. Jadi pemeriksaan apa aja yang perlu diperiksa? Misalkan semua bagus ya, misalkan A1C bagus, gula darah bagus, profil lipid bagus, ya. Nah, kita dalami lagi baru. Pemeriksaan apa? Pemeriksaan yang paling dasar dulu tadi karena 90% hipertensi itu karena metabolik dan resistensi insulin, kita singkirkan dulu resistensi insulinnya. Pemeriksaannya apa? HOMA-IR, kemudian insulin puasa, atau pengukuran antropometri. Kadang-kadang belum diabetes, belum prediabetes, tapi HOMA-IR-nya sudah menunjukkan ada resistensi insulin atau insulin puasanya ternyata tinggi. Dan pengukuran antropometri biasanya mendahului gejala-gejala tadi. Antropometri itu apa? Misalkan lingkar perut, berat badan, tinggi badan, dan seterusnya. Kadang-kadang lingkar perut itu sudah kelihatan tapi gula darah masih bagus, tekanan darah bagus, kolesterol bagus gitu ya. Tapi jangan ketipu karena dari lingkar perut aja kita bisa tahu oh ternyata sudah ada resistensi insulin, yaitu laki-laki di atas 90 cm dan perempuan di atas 80 cm. Dan berikutnya kalau ternyata semua bagus, tidak ada resistensi insulin dan lainnya, kita periksa yang paling sering lagi. Yang paling sering adalah sleep apnea atau berhenti napas ketika tidur. Nah, itu kita periksa, nama alatnya polisomnografi dan oksimetri di malam hari. Jadi polisomnografi itu menghitung jumlah nafasnya malam hari, ada yang berhenti nggak polanya ya. Tapi kalau misalkan sulit ya bisa dilakukan di rumah dengan pemeriksaan oksimetri. Jadi waktu tidur kita pasang oksimetri, jadi kalau kadar oksigennya turun, itu berarti kita waktu tidur itu ada waktu di mana kita napasnya berhenti. Atau dari tanda-tanda klinis, misalkan kita sering berhenti napas, itu mungkin kalau kita tidur ada pasangan, dia mengenali atau sering mendengar kita suaranya awalnya ngorok terus tiba-tiba berhenti, atau sering buang air kecil di malam hari. Nah, kalau ternyata sleep apnea juga tidak ada, nah itu kita evaluasi gaya hidup, misalkan pola makan, tidur, aktivitas fisik, itu juga mempengaruhi tekanan darah kenapa bisa naik. Misalkan pola makan, makan yang tinggi garam, kemudian tinggi MSG, ya terus tidurnya kurang atau aktivitas fisiknya juga kurang, ya nggak pernah olahraga, itu juga mempengaruhi tekanan darah kok bisa tinggi. Karena aliran darahnya rendah, volume darah yang besar karena garam, itu juga mempengaruhi kenapa tekanan darah kok nggak turun-turun. Nah, terakhir kalau semuanya normal baru kita periksa hormon, misalkan tiroid, kortisol, renin, dan aldosteron. Tiroid itu mempengaruhi sekali metabolisme, biasanya tanda-tandanya cukup jelas. Jadi kalau Anda
hipertensi nggak selesai-selesai, semua diperiksa normal, datanglah ke dokter untuk memastikan tidak ada gangguan hormon. Dari dokter nanti tahu nih, kira-kira hormon apa yang mesti diperiksa. Kalau Anda stres kronis bertahun-tahun ya, berbulan-bulan, kortisol itu biasanya ya, kortisolnya tinggi. Atau kalau misalkan Anda ada masalah di ginjal, gangguan ginjal tadi yang kita sebut hipertensi sekunder, ya itu kita cek hormon renin dan aldosteron. Jadi kalau misalkan Anda merasa hipertensi primernya enggak, atau hipertensi esensialnya tidak, resistensi insulinnya aman, semua aman. Nah, berarti kemungkinan sekunder. Sekunder apa pemeriksaannya? Sekunder pemeriksaannya tadi hormon, kemudian ginjal, kemudian sebab-sebab lain seperti pola makan, stres, dan lain-lain. Nah, pemeriksaan apa lagi yang biasa kita lakukan untuk memastikan nih tidak ada yang salah? Satu, jantung, ya pemeriksaan EKG membantu mendeteksi pembesaran jantung atau kerusakan otot jantung. Biasanya kalau Anda hipertensi bertahun-tahun, jadi kalau tiap datang ke dokter tensinya bagus karena obatnya diminum. Tapi ketika di rumah obatnya nggak diminum, terus merasa tidak ada gejala, mungkin setelah 2 atau 3 tahun, itu terlihat, yaitu apa, jantungnya membesar. Jadi kalau jantung yang membesar itu karena dia kepayahan. Karena tekanan darah selama ini selalu tinggi, dia kerja keras, ototnya makin lama makin besar. Nah, otot jantung yang membesar, itu membesarnya biasanya bukan keluar, tapi membesarnya ke dalam. Kalau dia membesarnya ke dalam, nah ruangan jantungnya jadi lebih sempit. Nah, kalau ruangan jantungnya lebih sempit, aliran darah yang bisa dipompa itu jauh lebih sedikit dan itu mempengaruhi, Anda jadi mungkin jadi sesek, mungkin jadi gampang capek, mungkin ngos-ngosan. Itu kenapa? Karena pembesaran jantung tadi. Kemudian untuk menyingkirkan penyebab ginjal bisa juga check up-nya USG ginjal kalau ada gangguan, ginjal tadi misalkan reninnya tinggi atau apa, atau fungsi ginjalnya udah mulai turun dan berikutnya biasanya juga dilakukan foto toraks. Mungkin ada tadi jantungnya pembesaran atau karena parunya ada penyempitan dan seterusnya. Itu mempengaruhi hipertensi juga. Ya, jadi ada juga hipertensi yang disebabkan oleh jantung, ginjal, dan paru. Nah, itu kalau itu diatasin biasanya hipertensinya juga hilang. Nah, ada sebab lain yang semua udah bagus nih, jantung nggak ada masalah, ginjal nggak ada masalah, terus, tidak ada resistensi insulin dan segala macam. Tapi tensinya tinggi terus. Nah, berikutnya yang harus kita singkirkan adalah stres atau kesehatan mental. Jadi misalnya depresi, cemas, stres ya, terutama cemas dan stres itu meningkatkan tekanan darah gitu. Jadi gimana caranya? Ya kita screening aja. Nah, untuk Anda yang pengen tahu saya depresi nggak, saya stres nggak, saya cemas nggak. Nah, itu ada alat screeningnya namanya DASS21. Anda bisa dapatkan di admin, silakan hubungin. Terus minta itu gratis, nanti kita kasih, Anda isi, nanti kita review, kita kasih hasilnya lewat email. Jadi kasih emailnya yang benar gitu ya, atau nomor WhatsApp ya. Terus kemudian periksa apa lagi untuk tahu kita stres atau enggak, yaitu variabilitas denyut jantung. Jadi kalau kita stres, namanya denyut jantung itu kadang cepat, kadang lambat, kadang cepat, kadang lambat. Nah, tapi kalau tidak ada variabilitas, ya cepat terus, HRV-nya rendah, menunjukkan tingkat stres kronis yang tinggi. Jadi Anda nggak pernah bisa rileks, denyut jantungnya cepat terus gitu ya. Nah, Anda juga bisa periksa biomarker stres atau periksa darah gitu ya. Yang biasa diperiksa adalah kortisol, tadi kita udah bahas, hormon stres, dan hormon-hormon stres lainnya. Misalkan kortikotroipik dan seterusnya. Kenapa? Supaya kita bisa lihat nih, kadang-kadang secara sadar kita bilang tidak ada stres, kita bilang tidak cemas, mengisi tadi kuesioner semua bagus semua. Tapi denyut jantungnya cepet, tensinya tinggi, napasnya tersengal-sengal. Nah, kita cek aja kortisolnya, oh ternyata memang tinggi, ya lebih tinggi dari orang yang normal. Nah, biasanya itu karena stres kronis dan stresnya tidak dirasakan oleh pikiran sadar tapi dirasakan oleh pikiran bawah sadar. Akhirnya tensinya tinggi terus-menerus padahal tidak ada kelainan jantung, tidak ada kelainan ginjal, tidak ada resistensi insulin, elektrolitnya bagus, semua bagus. Dari mana? Dari stres yang kronis. Nah, jadi gimana pemeriksaan? Kalau Anda pengen hipertensinya selesai, periksalah menyeluruh tadi, ya. Tapi dari mana dulu? Dari resistensi insulin dulu. Resistensi insulin udah beres, ya, metabolic syndrome udah beres, baru kita melangkah ke yang berikutnya. Kalau hipertensinya masih ada. Tapi 90% kasus itu di resistensi insulin dan metabolic syndrome itu biasanya selesai. Tapi kalau masih ada, baru kita cek yang tadi, ginjal, cek jantung, kemudian cek hormon. Nah, nanti dari hasil itu kita bisa menentukan pola dan faktor risiko utama dan kita lakukan terapi sesuai dengan
tadi penyebabnya. Kalau resistensi insulin ya kita jaga makan, terus, ubah gaya hidup, puasa, dan seterusnya. Tapi kalau masih ada juga resistensi insulinnya udah bagus, baru kita, cari sebab lain, misalkan hormonnya kita benerin atau tadi ginjal dan jantungnya yang harus diatasi. Dan nanti kalau udah diterapi baru kita evaluasi berkala setiap 3 bulan tensinya naik nggak, oh tensinya tetap bagus, berarti benar penyebabnya yang tadi kita atasi. Jadi hipertensi itu bukan musuh, hipertensi hanya sinyal, ya, tekanan darah naik itu menunjukkan bahwa ada sesuatu yang tidak beres, biasanya metaboliknya ada penyempitan atau ada perkerasan pembuluh darah. Nah, itu disebabkan oleh hal-hal yang tadi kita sebutkan. Gimana cara, meriksanya, gimana cara tahunya dengan pemeriksaan yang menyeluruh. Banyak orang begitu didiagnosis hipertensi, udah, ya dokter juga banyak yang, "Bu hipertensi," atau "Pak hipertensi," terus kasih obat, udah selesai. Tapi tidak mau mencari apa penyebab dari hipertensinya. Akhirnya Anda minum obat seumur hidup, gitu. Karena memang ilmunya dulu sampai situ. Tapi ilmu yang terbaru sekarang bahwa hipertensi itu ada penyebabnya. Hipertensi hanyalah, akibat, bukan sebab. Jadi Anda sebagai pasien harus cerdas dan dokter juga harus terus mau belajar. Jadi dokter dan pasien kerjasama untuk menyelesaikan masalah, jangan malah menambah masalah. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Sampaikan video ini buat yang membutuhkan, terutama yang udah hipertensi bertahun-tahun, atau hipertensi terus nggak mau minum obat lagi, terus pernah stroke, serangan jantung, dan sebagainya, supaya bisa menyelesaikan masalahnya tanpa menambah masalah baru. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ruli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Jangan lupa tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya Dr. Ruli dan saya sangat senang bisa belajar dan berbagi dengan Anda. Salam hidup sehat dan mulia. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan ikuti media sosial kami sehingga Anda tidak akan melewatkan ilmu berguna lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.